Manusia suka memuji Tuhan. Lalu dia berkata, Tuhan, kalau bukan Tuhan semuanya tidak akan begini. Tuhan baik. Tuhan sangat baik sekali pada diriku. Tiba-tiba Tuhan izinkan masalah berbalik. Tadinya kita memuji Tuhan, sekarang kita menyalahkan Tuhan. Tadinya kita berkata, haleluya, sekarang kita halelupa sama Tuhan. Bahkan mengucapkan nama Tuhan dalam doa kita aja saja tidak kita sampaikan. Itulah ciri-ciri manusia. Suka sekali melupakan kebaikan Tuhan hanya karena masalah satu yang menghinggapinya. Padahal ada beribu banyak kebaikan, tapi satu kesalahan, satu penderitaan yang dialami membuat manusia lupa Tuhannya. Inilah yang dialami oleh orang Israel. Mereka diselamatkan keluar dari tanah perbudakan yang selama ini menyiksa mereka. Mereka disiksa oleh orang Mesir. Mereka diperbudak, mereka dicambuk, mereka diberikan makan sedikit saja. Bahkan malam mereka kelaparan. Mereka diintimidasi. Dan sekarang saatnya mereka keluar dari suasana itu. Yang membuat mereka keluar itu Musa, hamba Tuhan. Bersama dengan Harun. Tapi pada saat mereka di tengah perjalanan, mereka sedang mengeluh-elukan Musa. Tiba masalah besar. Mereka menemukan jalan buntu. Mereka menoleh ke belakang. Melihat orang-orang Mesir mengejar mereka. Dengan geram. Ketakutanlah mereka. Mereka lupa bahwa yang menyelamatkan mereka adalah Tuhan melalui Musa. Mereka lupa bahwa hari ini pun pasti bisa Tuhan selamatkan. Mereka lupakan semua kebaikan Tuhan itu. Bapak Ibu memang benar. Kadangkala manusia dalam keadaan kacau, imannya tidak kelihatan. Betul tidak? Kalau kita dalam keadaan pikiran kacau, seperti kita tidak beriman. Jadi kita tidak bisa pungkiri. Kalau manusia dalam keadaan kacau pikiran, jangankan seorang jemaat, pendeta pun bisa kacau pikirannya. Kenapa? Tidak menentu. Jadi wajar pada saat itu orang Israel menyalahkan hamba Tuhan. Jadi tidak heran kalau banyak jemaat menyalahkan hamba Tuhan. Kadang-kadang hamba Tuhan salah juga. Biasa itu. Tapi jangan lupa, walaupun kita menyalahkan hamba Tuhan, karena dia manusia, tapi jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mereka menyalahkan Musa. Sama halnya menyalahkan Tuhan yang mengutus Musa. Itu yang mereka lupakan Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi? Ketika mereka mengalami jalan buntu, kiri, kanan, belakang, Tuhan buat jalan. Di mana? Di depan mereka. Apakah Tuhan siapkan helikopter mengangkat mereka satu-satu? Atau kapal pesiar? Tidak. Masalah itu dibuat Tuhan menjadi solusi. Kadang-kadang kita suka sekali menghindar dari masalah kan. Kita berpikir ketika kita menghindar kita selesai dari masalah kan. Tapi kebanyakan kita justru ketika menghindar makin banyak masalah kan. Padahal Tuhan mau kita bilang apa? Tuhan bilang apa kepada kita? Tuhan mau kita supaya maju, jangan mundur. Maju, jangan terpana dengan masalah. Ketika orang Israel melihat Teberau, luas sekali danau itu, bagaimana mungkin kita menyeberanginya dengan umat sebanyak ini yang keluar dari Mesir? Mustahil. Bapak Ibu pernah melihat masalah lalu terpukau? Aduh, masalahku besar sekali Pak. Aduh, tidak bisa lagi saya selesaikan. Apalagi saya sendiri Pak. Aduh, besar sekali masalahku, temboknya tinggi. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa seharusnya yang kita kagumi itu Tuhan, bukan masalah. Banyak orang Kristen lebih kagum masalahnya daripada Tuhannya. Dia lebih kagum lihat masalahnya, wow besar sekali masalahku. Dia lupa harusnya dia mengagumi Tuhan, wow Tuhanku besar. Bagaimana selama ini Bapak Ibu? Kita lebih mengagumi masalah atau mengagumi Tuhan yang lebih besar dari masalah? Sehingga apa yang terjadi, karena umat Tuhan lebih mengagumi masalahnya, dia lebih kaget melihat betapa besar masalah itu. Dia lihat lagi di orang Mesir yang mengejar mereka. Mereka tidak punya jalan keluar. Mereka terpana dengan masalah yang ada. Bukan terpana dengan kehadiran Tuhan. Padahal Bapak Ibu, mereka saksikan sendiri di depan mata mereka. Bahwa di belakang mereka ada malaikat Tuhan. Berupa apa di sana? Pada siang hari apa di sana yang terjadi? Melindungi umat Tuhan. Ada tiang awan. Kalau malam hari, tiang api yang ada di atas mereka. Supaya mereka tidak kedinginan berjalan di malam hari di padang gurun. Lalu kalau siang hari, tiang awan. Supaya mereka tidak kepanasan berjalan di padang gurun. Itu Tuhan ada di sana. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan ada di sana pun.
mereka masih meragukan keberadaannya. Saya ulangi, orang Israel meragukan Tuhan, sedangkan mereka saksikan bahwa Dia ada di sana. Itu adalah penyakit yang sangat mematikan. Kita tahu ada Tuhan, tapi meragukannya. Bapak Ibu tahu kan ada Tuhan? Waktu kita di rumah, kita bergumul, kita menangis. Ketika ada orang menyalahkan kita, seolah-olah tidak ada Tuhan. Kita anggap kita sendiri saja di rumah. Itu yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka berpikir mereka sendiri saja dengan Musa di situ. Padahal Tuhan ada. Di belakang mereka ada tiang awan yang melindungi mereka dari panas teriknya matahari. Bahkan tiang awan itu mengubah menjadi sebuah gulungan daripada debu, menghanguskan orang-orang Mesir. Kalau kita lihat baca dari awal, itu bukti bahwa Tuhan ada sebenarnya di situ. Tapi mereka masih ragu. Bapak Ibu, mungkin kita menganggap Tuhan ada, tapi kita tidak percaya kalau ada Tuhan. Banyak orang menganggap ya Tuhan di mana-mana. Tapi ada juga yang orang menganggap iblis juga di mana-mana kan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita tahu kalau Tuhan ada di sana, kita semakin percaya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan ada di sana, di tempat kita bekerja, kita tidak takut bekerja. Kalau kita tahu Tuhan ada di tempat kita dalam perjalanan, Tuhan melihat kita sedang dalam perjalanan, kita tidak takut melaksanakan perjalanan. Kalau kita tahu kalau Tuhan ada di keluarga kita, kita tidak takut membina keluarga kita dengan baik. Makanya itulah kesalahan orang Kristen sekarang. Mereka berpikir Tuhan tidak ada di rumahnya. Makanya apa? Dia seenaknya saja berbuat apapun. Karena dia tahu tidak ada Tuhan di situ. Tuhan ada di mana? Tuhan itu ada di gereja saja Pak. Di rumah tidak ada. Makanya apa yang dilakukan? Ada banyak sekali kesalahan yang dilakukan di rumah, di tempat bekerja. Sehingga dengan ringan tangan dia mencuri. Dengan ringan tangan dia menampar. Dia memukul orang. Dengan ringan tangan, dengan ringan mulut dia mengucapkan kata-kata kasar menyakiti hati sesamanya. Karena dia tahu Tuhan hanya ada di gereja. Tidak ada di mana-mana. Orang Israel berpikir Tuhan hanya ada di belakang mereka berupa tiang awan. Orang Israel berpikir Tuhan hanya ada di atas kita sebagai tiang api pada malam hari ini. Orang Israel berpikir Tuhan hanya ada di depan kita memimpin perjalanan kita. Mereka lupa bahwa Tuhan selalu hadir dimanapun mereka berada. Dan Tuhan buktikan. Pada saat mereka mengalami jalan buntu, Tuhan tetap hadir membuka jalan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita selama yakin kalau Tuhan ada, bagi manusia buntu, tapi bagi kita bersama Tuhan tidak ada jalan buntu. Amin. Kalau kita yakin bahwa Tuhan ada, tidak akan ada ketemu jalan buntu. Bahkan masalah pun dibuat Tuhan menjadi solusi. Bahkan yang kita anggap bermasalah, Tuhan jadikan solusi dari situ. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Keadaan buntu yang dialami umat Tuhan. Firaun mengeraskan hatinya supaya umat Tuhan tidak dibawa oleh Musa. Kalau kita Bapak Ibu nanti pulang ke rumah coba baca lagi. Ini cerita Alkitab bagaimana umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir. Sebelumnya kalau kita